Kembali saya lanjutkan mengenai latihan ujian sekolah 1 fisika tahun 2021 persiapan tahun 2022 ya. Kita sudah berada di nomor yang ke-15 yaitu mengenai susunan pegas. Pegas itu seperti hambatan tapi dibalik. Jadi kalau di seri itu seperti paralel, kalau di paralel seperti seri. Anggap K-nya 1 ya. Jadi bisa saya hitung 1, 1, 1 di paralel. Jadi ditambah. Jadi 3. Lalu 1 dengan 1 jadi 2. 3 di seri dengan 2. Kaliin bagi tambahin. Cara cepatnya ya, kaliin bagi tambahin. 6/5. Lalu gambar 2, ini kan di seri. 1 dengan 1 itu 1/2. Di seri dengan 1 dan di seri dengan 1/2. Di paralel ditambah setengah tambah 1 tambah setengah berarti 2. Lalu KKK sebanyak 3 berarti 1/3. Ini setengah. Lalu di paralel tinggal ditambah ya, 1/3 ditambah setengah, tendang ke atas, tendang ke atas, tendang-tendangan 5/6. KKK di paralel itu adalah sebesar 3K. Lalu di seri dengan 1 dengan 1, KPK dibagi JK. KPK 3 kan 3 ya. JK itu jumlah kelipatan. 3 bagi 3, 3 bagi 1, 3 bagi 1. Jadi 3/7. Jadi kalau kita mau ngurutin dari yang kecil ke yang besar, berarti adalah urutannya yang pertama, yang paling kecil itu adalah yang nomor 3, 5/6 ya. Oke, baru kemudian setelah itu yang paling gede tentunya adalah 2. Ya udah, 32 berarti jawaban yang D. Oke. Tolong yang lupa untuk susunan pada pegas, ingat-ingat ya. Kalau di paralel itu ditambah atau dikali jumlahnya. Kalau di seri dibagi jumlahnya, kaliin bagi tambahin, atau KPK dibagi JK. Oke. Untuk kasus tangga bersandar di dinding, ingat-ingat ya. Kalau tidak ada yang naik atau ada yang naik tapi dia tepat di tengah-tengah, langsung aja gunakan rumus cepat. Mu koefisien gesek sama dengan 1/2 tangan. Dapat langsung. Gak usah diuraikan ya. Gayanya apa saja bodo amat ya. Asal gimana? Nggak ada yang naik atau ada yang naik tapi tepat di tengah-tengah. Nah kalau nggak di tengah-tengah baru dihitung. Ya tahu lah ya, tangan 37. Tangan 37 adalah 3/4. Coret naik ke atas 2/3. Berarti jawabannya yang D tersebut. Beberapa ujian kadang-kadang sengaja diciptakan cara cepat gini sehingga bisa dipotong. Ujian tuh pasti ada cara panjang, ada cara mudah. Nah kalau semuanya pakai cara panjang itu nggak akan cukup waktu. Tapi kapan harus pakai cara panjang, harus pakai cara cepat, ya latihan soal lah yang sering. Oke. Nomor 17 ini kembali masalah dinamika rotasi ya, yaitu suatu batang yang diputar. Masing-masing ini 6 panjangnya. Masanya 4. Bedanya yang ini diputar dengan 3 omega, kecepatan sudutnya itu 2 omega. Ya. Nah, ini diputar melalui titik O-nya itu berbeda ya. Yang ditanya perbandingan EK. Apa EK rumusnya? I omega kuadrat. Ada setengahnya tapi bodo amat lah perbandingan ya. Setengah IW kuadrat. Berarti I-nya kita cari. Yang paling gampang adalah batang yang diputar di tengah, yaitu 1/12 mr kuadrat. Coret dapat ya kan? Maka dapat ketemu. Yaitu 12 kali 3. Ya kan? 12 kali. Kenapa dicoret? Karena di sini saya munculkan pada saat digeser. Pada saat digeser tentunya adalah I pusat massa tadi 12 ditambah M dikali digeser. Digesernya berapa? Dari 3, dari 2 kan digeser 1. Masih ingat teori sumbu paralel? I digeser sama dengan I pusat massa ditambah M kali digesernya. Berarti 16. Bisa ya? Karena ini adalah 16, maka ini 12, perbandingan coret aja. Sama-sama dibagi 4. 4/3. Ya udah, masukin aja.
Berarti kalau yang A itu adalah 4, omega kuadratnya 3 ya, 9. Itu 3, 2 kuadrat 4. Habis 3:1. Udah, berarti jawabannya adalah yang A tersebut. Bisa ya perbandingan? Kita bisa menggunakan cara praktis aja. Setengah-setengahnya akan habis karena perbandingan. Oke? Kasus benda tercelup pakai rumus cepat aja. Massa jenis benda adalah bagian yang tercelup dikalikan massa jenis zat cair. Lalu kalau 2 gimana? Jadi tambah. Ini kan di air, dicelup di air ya. Dan yang kedua di minyak. Minyak yang di atas, yang di air sisanya. Kalau udah 25, 40, 65 kan? Berarti di air adalah 35. Massa jenis air harus hafal itu 1. Kan 35% ya, 0,35. Yang di minyak berapa? Yang di minyak massa jenis minyaknya 0,8, yang tercelup di minyak 0,4, 0,32. Jadi massa jenis benda tambahin saja 0,35 ditambah 0,32, 0,67. Ya, di fisika itu banyak sekali rumus cepat. Jadi ya saya minta dikuasai, dihafalin pelan-pelan sesuai dengan model soal ya. Nanti lama-lama akan jadi mudah. Oke. Ini mengenai fluida dinamis, mengenai gaya angkat pesawat. Ingat kenapa pesawat bisa naik? Karena ada perbedaan kecepatan di atas sayap dan di bawah sayap. Rumusnya adalah seperti setengah mv kuadrat, tapi setengah rho v kuadrat. A itu luas sayapnya. Jadi kalau masing-masing 40, berarti luas sayapnya 80. Massa jenis udara diketahui sudah. Kecepatan di atas 250, di bawah 200. Ya, jadi memang seperti itu kira-kira kecepatan pada pesawat, sekitar 300 itu pasti bisa naik. Ya. Oke, sekarang tinggal kita keluarin aja. Keluarin siapa? Ya keluarin 50 biar enak lah. 50 kuadrat keluar, ini kan tinggal 250 bagi 50, 5, 4. Ingat Pythagoras, 3, 4, 5, 9 dong. Dapat 108. Ya udah, tembak yang 108. Jawabannya adalah yang B tersebut. Oke. Mengenai pencampuran ya prinsipnya asas black saja ya. Bikin diagram kalornya. Yang panas taruh di atas yaitu air 200, kalor jenis 1 suhu 60, berarti melepas 12.000 ya. Yang menerima es, kalor jenis setengah, suhunya -10, berarti naik ya, mc delta T. Jelas, itu adalah 2000. Masih ada sisa? Masih. Sisanya berapa? Itu digunakan untuk meleburkan es. Kalau semuanya nggak cukup, perlu 32.000, ini cuma 12.000 kan, jadi dia nggak melebur semua, tapi melebur sebagian. Sebagiannya itu berapa yang melebur? Ya kalor lebur dibagi kalor leburnya. Ini kan sudah kepake 12.000, sudah diberi 12.000, kepake 2.000 ya, berarti meleburnya ini sisanya 10.000 dibagi kalor lebur 80, 125. Terjadi suhunya 0. Es dan air, atau es melebur 125. Ya A lah yang paling tepat ya. Oke. Ini masalah tentang perpindahan kalor ya. Masih ingat pada kaca, pada logam, pada benda padat ada namanya hantaran. K koefisien konduksi, A luas, delta T perubahan suhu, L itu panjangnya. Kalau kita bicara kaca itu berarti tebalnya. Konduktivitas itu K-nya. Berarti A dan delta T-nya cuekin aja. Jadi dapat saya katakan bahwa H itu sebanding K per L. Loh, tujuan kaca itu kan agar nggak panas. Berarti kalau begitu cari yang hantarannya kecil. Biar kecil ya berarti K-nya harus kecil, L-nya harus besar. Coba kita bandingkan. Jangan dihitung semua, capek. Kita bandingkan dulu. Ini pasti beda sendiri ya. Jangan-jangan ini kan gitu ya. Oke, kita pilih yang 0,5. Yang 0,5 itu ada 3. Ya dong, yang warna merah nih. Setelah ini sama, berarti kalau kita cari yang K-nya paling kecil. Tentunya yang paling kecil di antara semua yang warna merah adalah 1,286. Lalu cari yang sama lagi. Yang sama lagi adalah yang warna biru, yaitu 0,8. Kita ambil yang kecil, tentunya bukan 2 tapi 1, kita tinggal cek aja yang warna merah, biru, dan hitam itu. Ya, feeling kita benar. Ternyata
yang K-nya paling kecil, berarti adalah kaca buram dengan ketebalan 0,3. Berarti jawabannya yang E tersebut. Bisa ya? Oke.